Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana dari kelas 5C dan dari Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 208105065. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika, yang mana ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Baik, latar belakang dari proposal penelitian ini, kita semuanya tahu bahwa tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Ada yang dengan cepat memahami sesuatu itu dengan mudah, dan ada juga yang memerlukan waktu untuk memahami terkait sesuatu itu. Maka di sini menurut Kunandar dalam Umar dan kawan-kawan tahun 2020, pemahaman itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Nah, dalam ilmu matematika itu materi-materinya itu saling berkesinambungan. Maka ini sangat perlu dari kita semua untuk memahami materi sebelumnya sebelum kita melanjutkan kepada materi selanjutnya. Ini sependapat dengan Burns dan Erikson bahwa dalam satu domain belajar itu pemahaman merupakan prasyarat mutlak untuk tingkatan kemampuan kognitif yang lebih tinggi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, maka hal ini juga harus jalan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, dan itu akan semakin tinggi pula tingkat pemahamannya. Artinya kita harus lebih berusaha lebih keras untuk meningkatkan tingkat pemahaman kita, terutama dalam bidang ilmu matematika, karena matematika itu adalah ilmu yang berkesinambungan. Nah, dalam literatur yang telah peneliti baca, itu tingkat pemahaman siswa di Indonesia khususnya itu masih terbilang rendah, kurang lebih 60%. Nah, itu sejalan juga dengan pengalaman yang dialami oleh peneliti, di mana dalam pengalaman tersebut peneliti menemukan ketika peneliti sudah menjelaskan dan memberikan pemahaman, terus memberikan contoh dengan matematika dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari, itu ternyata setelah kita memberikan contoh tersebut, lalu kita uji dengan memberikan soal yang terkait dalam kehidupan sehari-hari, itu siswa-siswi masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu saya menganalisis bahwa itu terjadi karena faktor yang pertama itu faktor dari internal atau dalam dirinya sendiri, dalam diri siswa. Yang kedua adalah faktor eksternal, itu dalam luar siswa, artinya gurunya tersebut. Nah, peran guru ini di sini sangat penting. Nah, bagaimana sih guru itu menyampaikan terkait konsep, terkait materinya itu gitu. Nah, selain itu juga perlu peran aktif dan dukungan dari siswa untuk berusaha meningkatkan pemahamannya. Nah, di sini peran guru dan juga siswa ini sangat penting gitu, sangat berkaitan gitu. Guru, sebaik apapun guru menjelaskan, kalau dari siswanya tidak mendukung atau siswanya tidak aktif dan siswanya tidak mendukung pembelajaran kelas, itu juga akan sulit menurut saya. Nah, maka dari itu latar belakang di sini adalah mana sih yang lebih besar
dampaknya terkait pemahaman siswa itu apakah dari dalam dirinya sendiri ataupun dari gurunya itu yang menjelaskan itu seperti apa gitu. Baik, pernyataan masalah pada proposal penelitian kali ini itu merupakan matematika itu membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mempelajarinya. Namun tingkat pemahaman siswanya itu masih rendah, sesuai dengan yang tadi ya, yang literatur yang saya baca gitu. Dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemahaman siswa, itu diharapkan dapat memberikan informasi terkait hal yang paling berpengaruh terhadap pemahaman siswa itu apa gitu. Artinya tadi, apakah pengaruh dari guru itu terhadap pemahaman ya, siswa itu lebih besar daripada dari faktor internalnya atau sebaliknya gitu. Nah, di sini ada pertanyaan masalah. Yang pertama, bagaimana sih persiapan guru dan murid itu sebelum pembelajaran? Karena ini hal yang sangat penting gitu. Ketika guru juga kalau kurang persiapan itu tidak akan maksimal nantinya ketika menyampaikan konsep dan lain sebagainya. Begitupun murid gitu. Murid juga kalau sebelum pelajarannya tidak ada persiapan, artinya tidak mempelajari dulu hal itu, dan itu juga menurut saya akan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman kita. Terus yang kedua, bagaimana sih proses pembelajaran di kelas? Nah, ini artinya di kelas itu bagaimana sih, apakah pasif atau aktif? Itu baik itu dari interaksi siswa dengan gurunya ataupun guru dengan siswanya gitu. Apakah siswanya itu mendukung pembelajaran yang dilakukan, metode pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya atau tidak gitu. Kalau gurunya aktif tapi siswanya itu tidak mendukung, itu juga menurut saya tidak akan membuat pembelajaran itu akan efektif gitu. Begitupun sebaliknya. Terus faktor manakah yang lebih berpengaruh terhadap pemahaman siswa? Apakah faktor internal dari dalam siswa ataupun faktor eksternal dari luar siswa? Nah, tinjauan literatur, tinjauan konsep ini konsep hasil belajar, karena pemahaman itu adalah merupakan hasil belajar. Nah, menurut Susanto itu pemahaman yaitu kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan sesuatu, bisa memberikan contoh dan mampu menjelaskan kembali dengan bahasa dan juga maknanya sendiri yang lebih luas itu. Itu menurut Susanto. Terus indikator faktor penyebab dari kesalahan konsep dalam kegiatan pelajaran matematika itu berasal dari guru atau siswanya sendiri. Terus faktor yang disebutkan oleh guru yaitu belum menguasai materi yang disampaikan, sedangkan faktor yang disebutkan dari siswa itu adalah minat belajarnya yang kurang. Nah, ini dari konsep hasil belajar ini ditemukan bahwa faktor yang disebutkan guru itu biasanya guru itu belum menguasai terkait materi yang akan disampaikan, guru juga kurang persiapan gitu. Nah, kalau sedangkan dari dalam siswanya itu sendiri, minat siswa dalam belajar matematika itu masih kurang, karena paradigma siswa itu melihat matematika itu dalam tanda kutip sesuatu yang menakutkan gitu. Terus tinjauan teori, menurut teori Gagme itu peneliti menggunakan dua teori, yaitu yang pertama teori Gagme, di mana mengungkapkan bahwa belajar itu merupakan proses perubahan yang terjadi setelah belajar, dan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan manusia saja. Nah, ada faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi belajar, dan keduanya saling berkomunikasi. Nah, ini berlandaskan dengan teori ini, jadi ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi belajar terhadap siswa itu, ada dari faktor internal dan juga eksternal gitu. Terus menurut teori konstruktivis itu, pengalaman belajar yang mengaitkan dengan sesuatu yang nyata serta lingkungan siswa itu mempengaruhi hasil belajar. Artinya di sini bagaimana guru cara menjelaskan itu apakah selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, karena ketika kita mengaitkan dengan sesuatu
hal yang nyata atau yang konkret, yang kelihatan nyata gitu, itu akan lebih mudah untuk mempengaruhi hasil belajarnya gitu. Nah, menurut riset-riset terdahulu, di mana menurut hasil penelitian Buyung dan kawan-kawan tahun 2022, ditemukan bahwa siswa itu masih kurang dalam memahami suatu konsep matematika. Masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menghitung hasil operasi seperti penjumlahan, pengurangan perkalian, dan pembagian. Terus menurut riset lain juga dijumpai bahwa pemahaman terhadap konsep matematis itu dipengaruhi oleh motivasi, dosen, lingkungan, keluarga, fasilitas yang mendukung. Nah, dalam penelitian yang ketiga, ditemukan oleh Andla dan Hartanto tahun 2017, itu ditemukan bahwa yang mempengaruhi pemahaman siswa itu diantaranya siswa itu masih menganggap bahwa matematika itu sulit. Terus kurangnya kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran dan juga persepsi dari siswa itu terhadap guru mengajar. Artinya siswa juga menilai guru itu menjadi yang tidak menyenangkan gitu. Jadi dari sesuatu tersebut akan menimbulkan belajar juga menjadi tidak semangat gitu, tidak ada motivasinya gitu. Ketika persepsi siswa terhadap guru itu pun jelek gitu. Namun ketika persepsi terhadap guru itu bagus dan nyaman gitu, tentunya pembelajaran pun akan berjalan dengan efektif gitu. Nah, dalam proposal penelitian ini, hipotesis penelitiannya yaitu faktor luar diri siswa mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada faktor dalam diri siswa terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika. Artinya di sini faktor guru itu lebih mempunyai peranan yang lebih besar gitu terhadap pemahaman siswanya itu gitu. H0 ini menyatakan bahwa faktor dalam diri siswa mempunyai pengaruh lebih besar daripada faktor luar dari siswa. HA-nya itu faktor luar dari siswa mempunyai pengaruh lebih besar daripada faktor dalam diri siswa. Jadi peneliti menduga bahwa faktor eksternal itu lebih besar ternyata pengaruhnya daripada faktor internal. Oke, desain dan metode penelitian. Jadi jenis penelitian ini ada pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif, karena di sini sudah menemukan data-data yang ada, artinya tinggal meneliti. Dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian atau desain penelitian deskriptif kualitatif, di mana tempat dan waktu tempatnya itu di Madrasah Aliyah Siti Khadijah, dan waktunya itu pada bulan September sampai dengan bulan November tahun 2022, mana populasi dan sampelnya itu populasinya itu adalah seluruh siswa-siswi MA Siti Khadijah, dan sampelnya itu adalah kelas 10 IPS. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun proposal penelitian ini. Dan terima kasih saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari segala kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.